Agak belem. Ada gitar. Manifestasi di tempat ini, kami percaya kuasa Tuhan. Manifestasi roh Tuhan akan terjadi di tempat ini. Jangan mau Terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. turun dan berbicara dengan hamba-Mu. Di tempat ini Allah tunjukkan setia menunggu dosa, sorak kemenangan tersedia di tempat ini. Di sini ada Tiga. Oke, 3, 2. Ya. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga sampaikan rasa hormat kami kepada pembicara kita dan juga tentunya panitia pada ibadah KKR Jaringan Doa. Sambut bersama persembahan pertunjukan dari Sanggar Pari Nani Billy. Shalom. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Lawubuk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana Yeremia pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Barang siapa yang menyebut tanah Malamui, dia menyebut Injil, iman, kasih, dan persaudaraan. Hari ini 7 November 2022, bertempat di alun-alun Aimas, saya PJ Bupati Sorong atas nama pemerintah didampingi oleh Ketua PGGP Kabupaten dan Kota Sorong, Wakapolres Sorong, dan Ketua Jaringan Komite Doa Sahabat Papua Barat, disaksikan oleh kita semua di hadapan Tuhan. Dengan resmi saya menabur tifa ini sebanyak 3 kali dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pejabat Bupati Sorong yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi ibadah KKR dan doa ratapan anak negeri. Tamu undangan dan jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita akan ada dalam ibadah KKR bersama yang akan dipimpin sebagai pembicara di saat ibadah KKR ini adalah Bapak Pendeta John Max EB. Untuk petugas kami persilakan. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.
Sekali lagi Kabupaten Sorong, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan tinggikan Yesus, sebab Dia Raja di atas segala raja. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Sekali lagi, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, sekali lagi katakan ku yakin. Kau hadir di sini Bapa. Ku rasakan kuasa yang tak kemana. Lagi katakan ku yakin. Yang dapat di sini kemenangan. Lagi katakan ku yakin. Sama bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami memuji, membesarkan Dikau. Kehadiran-Mu kami sangat rindukan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh unsur yang ambil bagian dalam kebangunan rohani pada malam hari ini dan besok malam, supaya Tuhan mulai dari penerima tamu, worship leader, singers, penari tamborin, pemain musik, pembicara, bagian keamanan,
bagian doa, dan kami berdoa untuk 3 batu 1 tungku yang ada di sini malam hari ini, yaitu agama, adat, dan pemerintah. Tuhan, kami berdoa supaya di kota ini, kota kabupaten ini, sebagai pintu masuk daripada tanah Papua ini, Tuhan, kami berdoa. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri semua sekali lagi. Kita ada di hadapan takhta anak domba Allah. Hari ini kita akan menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar di atas tanah Papua. Kita sedang ada di pintu gerbang masuk tanah Papua. Saya berdoa dari tempat ini, dengar orang-orang Papua. Ini waktumu, engkau akan tampil bersinar dari gerbang timur tanah Papua. Dengar engkau orang-orang yang datang dari luar Papua yang ada di tanah Papua. Engkau sedang dipersiapkan dalam gelombangnya Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, kami perlu firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Kabupaten Sorong seperti di surga. Hatiku Tuhan, ku dekati-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan di akhir zaman ini. Kami datang dengan kesadaran kami untuk bertobat di hadapan Allah. Sudah begitu lama surga menantikan sebuah pemulihan di bumi. Dan anak-anak negeri, ini waktumu engkau tampil bersinar. Kegelapan sedang menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Roh Kudus jamah semua yang ada di tenda, semua yang di belakang, yang ada di jalan. Kalau engkau merasa hari ini Tuhan sedang panggil engkau, tinggalkan di luar pagar itu dan berlari masuk semua ke dalam. Saya dan saudara ada di bilangan orang-orang yang dipersiapkan Tuhan di akhir zaman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami dedikasikan ibadah ini untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Semua berikan kemuliaan. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar Kabupaten Sorong? Semua bilang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi, Yesus dahsyat dan luar biasa. 1, 2, 3. Dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu, kembali saya hadir di Kabupaten Sorong ini, mengucap syukur buat Tuhan. Terima kasih juga untuk perkenanan Tuhan. Dan Bapak Bupati dengan Ibu, dengan semua tim, baik itu jaringan doa regional setanah Papua, wilayah 3 yang ada di Sorong Raya, tapi juga persekutuan jaringan sahabat Papua. Hari ini kita sedang kolaborasi bersama. Kita tidak pernah membayangkan kalau KKR hari ini boleh berjalan di luar daripada apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Saya merasa satu sukacita dan anugerah yang Tuhan persiapkan sebagai anak Papua yang ada di wilayah 1 Mamta. Saya ada di wilayah Bomberai di tempat ini. Dan hari ini kita semua sedang ada di hadapan Tuhan.
Kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa membangun kota ini. Sebab itu Bapak Ibu, saya membuka firman kebenaran ini dalam Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 3, Bapak Ibu. Di ayatnya yang ke-21 dibilang begini, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saya ulang lagi, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya di zaman yang dahulu. Kita ada di zaman sekarang, Bapak Ibu. Kita sedang menggenapi apa yang ditulis oleh firman Allah di zaman dahulu. Di kota ini 3 batu 1 tungku, gereja, pemerintah, dan adat. Generasi muda hari ini, perhatikan, semua orang lihat. Kalau kondisi Papua yang kita sedang lihat hari ini di media, kita sedang membuka mata kita dan melihat itu terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah tugas. Itulah gambar diri Papua yang sesungguhnya. Keadaan-keadaan yang ada ini membawa kita warna dari kota kita. 2 malam ini, sebagai anak Papua, saya mau bicara tentang pemulihan di negeri saya sendiri, di bangsa saya. Sebagai anak Papua, sebagai putra Papua yang ada di wilayah Satu Mangka, datang dengan kerelaan hati, air mata, doa, bertahun-tahun dari kota ke kota, bangsa ke bangsa. Dengar semua yang duduk malam ini, engkau dipanggil untuk pemulihan atas kota ini. Saya tidak membedakan gereja saudara, tidak membicarakan pendeta saudara, tapi saya berbicara, surga sedang bicara atas gereja, atas pemerintah, atas adat malam ini. Bapak penjabat bupati yang saya kasihi, dengan mama sebagai ketua daripada persekutuan jaringan 2 sahabat Papua. Kenapa kita bisa duduk malam ini? Kenapa tiba-tiba desain ini bisa terjadi? Semua orang sedang nonton. Bapak di Singapura, di Malaysia sedang ikut live hari ini. Yeskel 22 ayat yang ke-30. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah panggilan untuk pemulihan kota. Karena Allah berbicara kepada Yeskel, karena kota ini sudah hancur, Papua sudah hancur, sudah banyak tulang-tulang kering. Pernubuatlah supaya mereka bangkit lagi. Di dalam Yeskel 22 ayat 30 bilang begini, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan aku musnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Dengar. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang, semua angkat tangan jari 1, bilang begini, kasih tahu kiri kanan, 1 orang. Seorang di antara mereka, seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan aku musnahkan. Lalu ayatnya bilang aku tidak ketemu. Kok Tuhan bisa cari orang di kota Sorong? Nggak ada nih yang maksudnya di dalam hati Tuhan untuk membangun kota ini lagi. Orang yang merebut kota itu orang yang merebut pintu gerbang. Saya sudah bolak-balik dalam kegerakan doa di kota ini, rindu satu waktu ada KKR dan Tuhan bukakan hari ini. Saya ngomong kepada 6 wilayah yang lain, tolong 2 malam ini semua ikut ibadah dari gerbang timur. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semua ikut live streaming, sebab ini pintu gerbang masuk tanah Papua. Sorong kuat, maka provinsi, kabupaten yang lain akan kuat. Gerbang ini, pintu gerbang ini, kalau kita sudah rebut, maka kota akan aman. Orang-orang kuat ada di kota ini. Gerbang itu bicara tentang 3 tungku, 3 batu 1 tungku.
pemerintah, gereja dan adat itu gerbang. Semua yang dirancang di dalam kota ini itu di keputusan, itu master plan-nya itu dibuat di luar daripada pintu gerbang. Sebab itu kalau kita masuk rumah itu kita ikat orang kuat, baru kita bisa rampok di dalam. Kalau pemimpin-pemimpin kota ini lemah, maka kota ini akan terlihat. Semua yang tidak baik akan masuk di kota ini. Sebab itu sebelum pemerintahan, walaupun sementara mempersiapkan definitif, tapi hati mereka tertuju kepada Tuhan dengan air mata. Kami harus buat KKR, harus ada mesbah doa di kabupaten ini. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semua bilang haleluya. Di situ tentang yang pemimpin-pemimpinnya, di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda, barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah mereka. Ayat 26, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku, menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka berkata, mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya seperti singa, serigala yang menerkam mangsanya. Dalam kehausan akan darah dan membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. 28, dan nabi-nabinya mengoleskan mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenunang bohong. Bagi mereka nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Dari tiga tungku ini, dari pemerintah, gereja dan adat, imam bicara kepala-kepala keluarga, tokoh-tokoh, pemuda-pemuda, kita sedang nonton di mata kepala kita sendiri. Tapi saya berpikir Bapak Ibu, kalau kita anggap ini biasa, kalau kita anggap ini sesuatu yang sudahlah, nanti juga kita minta maaf. Kita tidak merasakan ada sesuatu yang sebenarnya penting untuk sebuah pemulihan. Sebab itu tembok-tembok Yerusalem runtuh. Tuhan harus utus Nehemia, Tuhan harus utus generasi-generasi berikut untuk membawa pesan Tuhan. Yoel, Amos, nabi-nabi yang terus datang berbicara. Kita tidak anggap ini sesuatu perkara yang biasa-biasa, tidur malas tahu. No. Kami ada waktu bencana terjadi di Palu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 gempa bumi. Bukan 3 lagi, gempa bumi, likuifasi, tsunami, 3. Dari jaringan doa datang dan berdiri. Mereka sempat bawa keluar masuk padang gurun. Ada emasnya, ada harta yang lain. Kita bangga dengan tanah Papua, tanah Injil, tanah Papua penuh dengan emas, ikan dan sebagainya. Tapi kita masih hidup di tanah kekayaan yang sama, yang ada berlimpah ini, dengan mulai memakai spirit satu dengan yang lain, menjelekkan satu dengan yang lain, berkelahi membunuh. Hari-hari ini hanya masalah sepele, masalah tanah, ada yang kakak bisa baku bunuh. Masalah jabatan, orang pakai kuasa kegelapan mereka bunuh. Bapak Ibu gereja Tuhan, saya tidak bisa bilang saudara ya mengajar kenapa ngomong kayak begini ataupun sesuatu yang keras. Bukan kita mengajar mereka hanya kemakmuran, berkat, kesembuhan. Itu dengan sendirinya Tuhan sudah siapkan. Kota yang bukan kamu dirikan, kamu akan dirikan. Kenapa kita bisa masuk ke kota ini berdagang, kita hidup kok. Kita dari kota mana kita ada kok, Tuhan yang menyediakan. Kebun-kebun yang bukan punya kamu, kamu akan nikmati. Tapi rasanya kita tidak nikmati. Rasanya ada yang salah. Saya kasih tahu beberapa waktu lalu di beberapa KKR di Sairin, kita sendiri yang buat celah itu. Ketika kita iri satu dengan yang lain, maka musuh itu datang. Musuh mulai pelajari kita di dalam. Musuh mulai baca kita punya sistem yang ada di Papua. Mereka punya teknologi yang tersendiri untuk mereka bisa setting Papua seperti apa. Itu yang hari ini terjadi. Anak-anak muda, kamu belajar itu. Kamu belajar sesuatu yang kamu ahli dalam bidang itu. Kamu akan tahu siapa yang membongkar Papua, siapa yang mengambil alih. Itu yang Tuhan bilang Yosua, stop di Sikem. Begitu tongkat estafet kepada Yosua, Musa mati. Lalu Yosua bilang,
perjalananmu akan berhasil dan beruntung kemana engkau pergi. Taruh di dalam kirpat-Mu Tuhan. Jawablah aku Tuhan malam ini. Di tanah negeri yang Tuhan anugerahkan kepada kami, orang Moi dan orang Papua dan orang Indonesia yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa dapat mengukir kata-kata kami yang lebih indah. Hanya kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan ada di tempat ini. Dan Tuhan memberkati anak-anak kami, generasi semua yang hari ini. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengarlah, terimalah, dan jawab aku Tuhan di malam hari ini. Syukur bagi-Mu Tuhan, Engkau yang telah menghadirkan generasi hari ini untuk hari esok dan hari yang akan datang. Hidup dalam kemuliaan Tuhan, dalam batas-batas garis berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, anak-anak tetap tutup matamu. Saya merasakan ada sesuatu yang hilang malam ini kembali. Kita tidak tahu perjalanan kabupaten ini, tapi saya rasakan ketika Mama berdoa. Dengar, kita hidup hari ini dengan air susu daripada Mama. Air susu itu adalah darah. Waktu engkau tidak bisa berbuat apa-apa, waktu engkau merasakan bahwa engkau sendiri dan engkau hilang, darah itu sudah selesai di kayu salib. Darah itu yang membuat engkau hidup hari ini. Mama yang melahirkan engkau, Mama yang menyusui engkau. Kabupaten ini harus hidup dari air susu Mama. Mama akan menangis di hadapan Allah. Mama akan melahirkan Samuel. Maha besar Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kembali di saat malam hari ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Anugerah-Mu sungguh sempurna ya Bapa. Bersyukur kepadamu bahwasanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya hari ini kami bisa berada di Kabupaten Sorong, alun-alun Aimas, dengan suatu peristiwa yang luar biasa. Tuhan berkenan menghadirkan semua kami di sini. Lebih khusus kami mendoakan anak-anak muda kami Tuhan. Kami bawa mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Pulihkan, tahirkan mereka, bebaskan mereka dari jeritan, intimidasi roh-roh jahat, narkoba, hal-hal yang mendatangkan keburukan dunia. Kami mohon ya Tuhan, bebaskanlah mereka, bahwa mereka semakin dalam mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan satu-satunya. Tidak ada nama lain di muka bumi ini. Permuliakanlah diri-Mu, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di saat malam hari ini bagi putra-putri kami di saat malam hari ini. Bapa di surga, curahkanlah berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub turun kepada setiap pribadi anak-anak ini. Kami bawa masa depannya mereka, kami bawa pergumulan hidupnya mereka, kami bawa di hadapan-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi setiap pribadi lepas pribadi anak-anak kami di saat malam hari ini. Dengarlah rintihan doa yang kami naikkan di malam hari ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati memohon kepadamu. Hari ini surga mendengarkan doa dari pintu gerbang timur tanah Papua.